Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anifadila Turifaiyah dari Prodi D3 Kebidanan semester 3 ingin mempresentasikan hasil tugas saya yaitu tentang merumuskan diagnosa atau masalah aktual KB pada ibu nifas atau menyusui. Mata kuliah Askep Pasca Persalinan dan Menyusui, dosen pengampu Ibu Zumro Hasanah. Yang disusun oleh saya sendiri yaitu Anifadila Turifaiyah. Nah, outline materinya ada 4. Yang pertama adalah penggunaan KB pada masa nifas atau menyusui. Kemudian yang kedua, jenis-jenis KB untuk ibu nifas atau menyusui. Yang ketiga, dokumentasi KB pada ibu nifas atau menyusui. Yang keempat, asuhan KB pada ibu nifas atau menyusui. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penggunaan KB pada masa nifas. Penggunaan KB pada masa nifas itu ada 2 poin. Poin pertama yaitu tentang pengetahuan kontrasepsi setelah persalinan mempengaruhi pola pikir ibu dalam memilih kontrasepsi apakah sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya setelah mendapatkan informasi dari petugas atau setelah mendapat penjelasan dari petugas. Kemudian poin yang kedua, tujuan pelayanan KB pasca persalinan adalah untuk mengatur jarak kehamilan atau kelahiran dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat. Jadi penggunaan KB pada masa nifas itu dapat mengurangi angka kematian ibu dan dapat mengatur jarak kehamilan atau kelahiran dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, kemudian jenis KB untuk ibu nifas atau menyusui itu ada 5. Jenis yang pertama adalah metode amenorea laktasi atau MAL. Kemudian metode yang kedua adalah pil progestin atau mini pil. Metode yang ketiga adalah suntikan progestin. Metode keempat adalah kontrasepsi implan dan metode kelima adalah KB dengan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Sekarang kita akan membahas tentang metode amenorea laktasi atau MAL. Jadi, metode ini adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI. MAL sebagai kontrasepsi bisa dilakukan apabila yang pertama adalah menyusui secara penuh atau full breastfeeding, yang kedua belum haid, yang ketiga umur bayi kurang dari 6 bulan. Metode ini efektif sampai 6 bulan dan harus dilanjutkan dengan pemakaian kontrasepsi lainnya. Jadi, metode ini hanya bisa bertahan hingga 6 bulan. Cara kerjanya dengan menunda atau menekan ovulasi. Nah, keuntungan dari metode ini adalah efektivitas tinggi, keberhasilan 98% pada 6 bulan pasca persalinan. Kemudian segera efektif dan tanpa biaya, tidak mengganggu senggama dan tidak perlu obat atau alat, tidak ada efek samping secara sistemik, tidak perlu pengawasan medis. Metode ini juga memiliki keterbatasan atau kekurangan. Nah, keterbatasannya yaitu ada 3. Yang pertama adalah perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera dalam 30 menit pasca persalinan. Yang kedua, mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial. Yang ketiga, tidak melindungi terhadap penyakit menular seksual termasuk virus hepatitis B, HIV, atau ATD. Nah, sekarang kita masuk ke alat kontrasepsi yang kedua, yaitu pil progestin atau mini pil. Metode ini cocok untuk perempuan menyusui yang ingin menggunakan pil KB dan sangat efektif pada masa laktasi. Dosisnya rendah, tidak menurunkan produksi ASI, tidak memberikan efek samping estrogen. Cara kerja metode ini adalah menekan sekresi gonadotropin dan sintesis steroid seks di ovarium atau tidak begitu kuat. Endometrium akan mengalami transformasi lebih awal sehingga implantasi lebih sulit. Selain itu, mengentalkan lendir serviks yang menghambat penetrasi sperma dan mengubah motalitas tuba. Hal ini mengganggu transportasi sperma.
Nah, keuntungan dari alat kontrasepsi tadi adalah sangat efektif bila digunakan secara benar dan sedikit efek samping, tidak mengganggu hubungan seksual dan kesuburan cepat kembali, tidak mempengaruhi produksi ASI, dapat dihentikan setiap saat, dan tidak mengandung estrogen. Alat kontrasepsi tersebut juga memiliki keterbatasan, yaitu hampir 30-60% mengalami gangguan haid. Terus kemudian peningkatan atau penurunan berat badan harus digunakan setiap hari dan pada waktu yang sama. Kemudian bila lupa satu pil saja, kegagalan menjadi lebih besar, payudara menjadi tegang, mual, pusing, dermatitis atau jerawat. Resiko kehamilan ektopik cukup tinggi, efektivitas menjadi rendah bila digunakan bersamaan dengan obat tuberkulosis atau obat epilepsi. Kemudian alat kontrasepsi yang ketiga adalah suntikan progestin. Metode ini sangat efektif, aman, dan dapat digunakan oleh semua wanita dalam usia reproduksi. Dengan metode ini, kembalinya kesuburan lebih lambat, rata-rata 4 bulan. Metode ini cocok untuk masa laktasi karena tidak menekan produksi ASI. Kemudian cara kerja metode ini adalah dengan mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, menjadikan selaput lendir tipis dan atrofi, menghambat transportasi garnet oleh tuba. Nah, keuntungan dari alat kontrasepsi ini apa? Yaitu yang pertama, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah. Yang kedua, mencegah penyakit radang panggul. Yang ketiga, mencegah kehamilan jangka panjang dan tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. Yang keempat, membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik dan mencegah beberapa penyebab penyakit radang panggul. Yang keenam, dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai pramenopause dan sangat efektif. Nah, alat kontrasepsi ini juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang pertama adalah tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Kemudian terlambat kembalinya kesuburan setelah penghentian pemakaian. Hal ini disebabkan oleh belum habisnya pelepasan obat suntikan depo. Kemudian sangat bergantung pada sarana pelayanan kesehatan, harus kembali untuk suntikan atau melakukan kunjungan ulang. Sering ditemukan gangguan haid, misalnya siklus haid yang memendek atau memanjang, pendarahan banyak atau sedikit, pendarahan tidak teratur atau spotting, dan tidak haid sama sekali. Nah, keterbatasan yang terakhir adalah pada gangguan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nervositas, atau jerawat. Kok menisan wis diedit suwe. Nah, kontrasepsi yang keempat adalah kontrasepsi implan. Ada apa kok? Aduh, betul barang lu. Ada apa kok kirain aku galak? Nah, alat kontrasepsi yang keempat adalah kontrasepsi implan. Kontrasepsi ini sangat efektif selama 5 tahun untuk Norplan dan 3 tahun untuk Jadena, Indoplan, dan Implanon. Metode ini dapat digunakan oleh semua perempuan dalam usia reproduksi. Pemasangan dan pencabutan perlu pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan. Kesuburan dapat segera kembali setelah implan dicabut dan aman dipakai pada saat laktasi. Kemudian cara kerja kontrasepsi ini adalah mengentalkan lendir serviks, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi, mengganggu transportasi sperma, dan menekan ovulasi. Nah, alat kontrasepsi ini juga memiliki keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang sampai 5 tahun, pengembalian tingkat kesuburan cepat. Kemudian
tidak memerlukan pemeriksaan dalam, dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan, bebas pengaruh estrogen, tidak mengganggu kegiatan senggama, tidak mengganggu produksi ASI. Keterbatasan alat kontrasepsi ini adalah pada kebanyakan klien dapat menyebabkan perubahan pola haid berupa pendarahan, kemudian hipermenorea atau meningkatnya jumlah darah haid, serta amenorea. Timbul keluhan seperti nyeri kepala, nyeri dada, perasaan mual pening atau pusing, peningkatan atau penurunan berat badan, membutuhkan tindak pembedahan minor. Nah, kemudian alat kontrasepsi yang terakhir adalah alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. AKDR ini sangat efektif dan berjangka panjang. Haid menjadi lebih lama dan banyak. Pemasangan dan pencabutan memerlukan pelatihan khusus bagi petugas kesehatan. AKDR dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduksi, tetapi tidak boleh dipakai oleh perempuan yang terdeteksi infeksi menular seksual. Nah, cara kerjanya yaitu dengan menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi dan mempengaruhi fertilitas sebelum ovum mencapai kavum uteri, mencegah pertemuan sperma dan ovum atau membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi, memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. Nah, keuntungan dari AKDR ini adalah efektivitas tinggi, metode jangka panjang, 10 tahun proteksi, dan tidak perlu diganti. Tidak mempengaruhi hubungan seksual dan meningkatnya kenyamanan seksual karena tidak perlu takut untuk hamil dan dapat digunakan sampai menopause. Dapat dipasang segera setelah melahirkan dan sesudah abortus apabila tidak terjadi infeksi dan tidak ada interaksi dengan obat-obatan. Nah, keterbatasan dari AKDR ini adalah efek samping yang umum terjadi meliputi perubahan siklus haid, kemudian haid lebih lama dan banyak, pendarahan di antara menstruasi dan saat haid lebih sedikit. Kemudian yang kedua, tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS atau perempuan yang sering berganti pasangan. Kemudian yang kedua adalah tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS atau perempuan yang sering berganti pasangan. Yang ketiga, tidak mencegah infeksi menular seksual atau IMS termasuk HIV atau AIDS. Yang keempat, komplikasi lain meliputi merasakan sakit dan kejang selama 3-5 hari setelah pemasangan, perforasi dinding uterus, pendarahan berat pada waktu haid yang memungkinkan penyebab anemia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dokumentasi KB pada ibu nifas. Dokumentasinya yaitu meliputi kunjungan pertama yang berisi tanggal, bulan, tahun, jam kunjungan. Kemudian data subjektif yaitu meliputi biodata pasien, keluhan utama, riwayat persalinan dan nifas, riwayat kesehatan sekarang, riwayat KB. Kemudian yang kedua data objektif meliputi keadaan umum, tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh. Kemudian yang ketiga adalah analisa yang meliputi diagnosa dan masalah. Dan yang terakhir adalah penata laksanaan, yaitu dengan menginformasikan kepada ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, memberikan konseling mengenai alat-alat kontrasepsi dan ibu menentukan pilihannya. Yang ketiga, memberitahu ibu bahwa ibu boleh melakukan pemasangan KB setelah 40 hari persalinan. Nah, setelah dilakukan dokumentasi KB pada ibu nifas, selanjutnya adalah asuhan KB pada ibu nifas, yaitu pengkajian data subjektif dan data objektif sesuai dengan SOAP dan anamnese. Kemudian yang kedua adalah konseling dan KIE. Yang ketiga, bantu klien menentukan pilihannya serta perlunya kunjungan ulang. Yang keempat adalah menanyakan kembali dan menetapkan pilihan ibu. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.